Pak Asep, jadwal Pak Asep diobservasi oleh saya hari apa ya? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis tanggal 14 November ya, kalau salah ya. Oke. Sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas, ini ada percakapan perobservasi. Jadi saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin Pak Asep lakukan, terus area pengembangan yang hendak dicapai, dan lalu strategi yang dipersiapkan. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya apa, Pak Asep? Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah peserta didik memahami, Pak. Peserta didik memahami macam-macam gerak manipulatif. Ya, macam-macam. Ya, macam-macam gerak manipulatif seperti melempar dan menangkap bola. Contohnya. Ya, lalu yang kedua ada lagi? Yang kedua yaitu peserta didik mampu melakukan gerakan manipulatif, ya, melempar dan menangkap bola. Ya, benar. Oke, itu dari tujuan pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan ya Pak Asep ya. Lalu untuk area pengembangan yang ingin Pak Asep capai itu apa saja, ada tidak? Area yang pengembangan yang hendak dicapai yang pertama Ya, yaitu meningkatkan kemampuan gerak, Pak. Dasar. gerak ya, ya. Meningkatkan kemampuan gerak dasar peserta didik melalui materi gerak manipulatif. Meningkatkan kemampuan gerak dasar ya, dari peserta didik itu ya. Kalau ada lagi Pak Asep? Dengan melihat, ini ya, dengan melihat, Ya, mendengar dan membaca sumber benar. pembelajaran atau sumber dari buku. Ya, udah itu. Oke. Udah ya, cukup ya itu ya. Untuk area pengembangan hanya satu ya. Ya. Lalu strategi untuk mencapai area pengembangan itu apa aja yang harus dipersiapkan oleh Pak Asep? Strateginya yaitu tadi dengan metode ceramah. Metode ceramah berarti pakai metode ya. Ya, pakai metode harus karena itu. Metode ceramah. Terus apa lagi Pak Asep? Terus metode discovery learning, Metode discovery learning, ini. Lalu apa lagi? pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi ya, Ya. sama pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin kayak dikasih seperti icebreaking seperti itu. Yang terakhir apa tadi Pak Asep? Ya, pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan ya. Ya, seperti mungkin ada pembelajaran yang selipkan dengan permainan, Pak. Oke. Jadi strateginya ada 4 Pak Asep. Ya, Yang ada pertama dengan metode ya, metode ceramah, metode discovery learning, lalu pembelajaran yang terpusat pada peserta Ya, didik. berdiferensiasi itu Dan yang terakhir itu pembelajarannya yang menyenangkan. yang menyenangkan. Ini kita sepakati Pak Asep ya. Ya, siap. Nanti ketika diobservasi, saya harapkan Pak Asep bisa mencapai ini semua. Oke. Oke, untuk itu Pak Asep silakan ditandatangan dulu Pak Asep. Terus tanda tangan kita Ya. di sini ya. Oke. Masuk ya. Ada lagi, Pak? Udah cukup. Kita nanti besok mungkin ya kita observasi. Nanti saya melihat keadaan di lapangan nanti Pak Asep bagaimana. Ya, mudah-mudahan tidak hujan ya, Pak ya. Makasih Pak Asep. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Buat bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, ada yang sakit hari ini? Ada ya? Semuanya siap berolahraga? Sudah sarapan? Alhamdulillah ya, sudah sarapan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita biasa diberikan keberkahan serta keberkahan serta diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing diberi dengan baca sudah selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang gerak manipulatif. Masih gerakan manipulatif ya, yaitu melempar dan menangkap bola ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian mengetahui ya, apa itu gerak manipulatif dan agar kalian bisa mempraktikkan
Jadi sebelum kita masuk ke materi pelajaran atau masuk ke praktek, ya Bapak ingin memberikan dulu peraturan pelajaran atau peraturan kelasnya ya. Oke, yang pertama harus menghargai sesama teman, ya harus menghargai sesama teman ketika berolahraga atau ketika bermain. Yang kedua, tidak boleh berkata kasar, ya. Yang ketiga, nah ini yang masih nah, kalau belum selesai belajar jangan bertanya, Pak boleh jajan enggak? Paham ya? Kemarin masih ada, Pak boleh jajan enggak? Nggak boleh jajan enggak? Ya, tunggu sampai selesai pertemuan, tunggu pembelajaran selesai baru boleh jajan. Main ya. Kalau belum jangan bertanya lagi waktu nanti sudah ada ya CCTV-nya. Kalau udah selesai belajar boleh ya. Oke. Terus apa ya? Fokus dan memperhatikan dulu ketika mengajar. Paham ya? Oke. Tidak boleh lari-larian. Kalau tidak ada instruksi dari Bapak Guru. Paham? Nanti siap, kita mulai ya. Kita lakukan pemanasan anak-anak dipimpin atau kita mampuannya. Siap, kita depan lagi. Jangan orang tua. Siap, siap. Jangan maju ke depan. Oke. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Oke, boleh dulu. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama dulu. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Lempar di depan dada. Wah, lempar. Usahain sampai ya, sampai ya. Ya, ya, cara melemparnya. Usahain sampai ke teman. Ya. Kalau bisa bolanya jangan sampai terjatuh. Ya baik, kasih boleh kasih ke. Ya, kita mulai ya. Jika sini ke Monik, ya Monik ke balik ke atas. Oke, ya 3, 2. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Baik pasien, setelah kemarin kita melakukan
percakapan pasca setelah Pak Asep melakukan observasi di kelas. Yang pertama, secara keseluruhan apa yang Pak Asep lakukan kemarin ketika diobservasi ya, dapat dilihat ada beberapa proses, antaranya pembelajaran diferensiasi dan KSD-nya sudah ada Mas lihat, lalu pembelajaran pun sudah menunjukkan strategi. Kemudian pada saat pendahuluan sudah disampaikan oleh Pak Asep tujuan pembelajarannya, lalu strategi pembelajaran juga sudah cukup jelas, dan banyak menggunakan metode permainan seperti SPDP, lalu modifikasi permainan ketika kegiatan pemanasan. Lalu di inti pembelajaran memang sudah terpusat pada peserta didik ya Pak Asep. Jadi peserta didik dapat melakukan kegiatan melakukan cara kemarin ya dibagi kelompok itu kan Pak Asep ya. Lalu mereka bekerja sama dan berkolaborasi antar sesama. Mungkin ada sedikit perbaikan Pak Asep ya. Pada pendahuluan ada BTM utama dengan literasi dulu. Jadi sebelum pembelajaran anak membaca dulu ya 5 sampai 10 menitan ya, itu Pak Asep. Setelah diobservasi bagaimana refleksi Pak Asep tentang observasi Pak Asep, apakah ada kekurangan, apakah kelebihan dari Pak Asep sendiri? Sama Bapak berarti ya. Kekurangannya dulu deh dalam Pak Asep, apa kekurangannya? Kekurangan saya yang tadi yang tidak bisa tadi tidak hanya ada literasi ketika tapi saya bersyukur ketika sudah diadakan bersama Aija ya, jadi saya tahu kekurangan saya di mana, jadi untuk perbaikan nanti di ke depan kemudian ketika saya menyampaikan pembelajaran. Lalu menurut Pak Asep apa kelebihan yang bisa Pak Asep? Ya kelebihannya ya tadi saya sudah sedikit mengerti Pak tentang cara memberikan pembelajaran seperti tadi yang saya sebutkan bahwa ada pembelajarannya yang berdiferensiasi, KSD-nya, terus membagi kelompok, ya, anak tidak individu Pak, tidak sendiri-sendiri, tapi anak-anak kelompok jadi bekerja sama, saling harus mengertikan satu sama lain. Kita pasti Lalu kemudian rencana tindak lanjut Pak Asep setelah observasi ini bagaimana, apakah akan lebih yang akan ditingkatkan seperti itu? Mungkin yang akan saya tindakan tadi seperti yang Bapak bilang bahwa nanti di awal kita ada dulu literasi siswa agar siswa mau membaca dulu karena tadi Pak di kita itu kan di Indonesia literasinya kurang ya. Dengan Bapak sudah memperhatikan saya kemarin, mungkin nanti akan memberikan saya kedepannya agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Kemudian di praobservasi kan kita pernah membahas yang area pengembangan yang tidak dicapai Mas ya. Di situ kan ada apa sih kemampuan para peserta didik ya. Lalu ada nggak area pengembangan yang lain Mas yang ingin Mas kembangkan? Areanya yang pertama aktivitas pengembangan yang dikembangkan semakin saya dapat merumuskan Pak tujuan pembelajaran dan dapat menyampaikan tujuan pembelajaran dengan secara sederhana tapi bisa dimengerti oleh murid. Ya, itu aktivitas pengembangan. Lalu tujuannya apa yang hendak dicapai Mas? Tadi peserta didik mengerti dan mampu menguasai pembelajaran Pak. Kita memberikan pembelajaran secara jelas, jadi siswa ini mampu Pak menguasai tujuan pembelajaran. Terus untuk melihat keberhasilan itu dari ukuran apa yang menjadi
siswanya, banyak siswa mengerti. Mungkin kita bisa melihat keberhasilan tidaknya dari proses pembelajaran ini. Kalau berarti siswa bisa mengerti siswa tersebut mau melakukan, berarti dapat dilaksanakan atau mengimplementasikan, berarti tujuannya itu sudah sedikit tercapai atau mungkin tercapai. Kira-kira kapan Pak Asep akan melakukan pengembangan terhadap apa yang Pak Asep gapai? Apa minggu depan? Mungkin nanti juga bisa bertanya kepada Bapak juga untuk diterima seperti apa prosesnya. Ada lagi Pak Asep selain untuk aktivitas pengembangan Pak Asep? Untuk ini kan Pak, untuk mengoperasikan oleh pembelajaran. Terus Pembelajarannya itu ya operasikan. ada yang namanya DPR, ada yang namanya diskapur ini dan sebagainya. Kita operasikan di dalam pembelajaran. Ada lagi Pak Asep? Nah, penampilan membuka melaksanakan menutup pembelajaran seperti yang Bapak bilang, kita pakai speaking untuk membuat siswa termotivasi agar siswa tersebut merasa senang Pak ketika belajar. Kalau dulu saya nggak pakai speaking, anak-anak pada leha-leha dulu Pak, tapi semenjak pakai speaking ya lebih semangat lagi belajarnya. Karena ada kesenangan sendiri ketika kita memulai dengan permainan, dengan yang gembira. Hal-hal positif tersebut yang membuat semangat belajarnya lebih meningkat lagi. Jadi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, biar nyaman dan tadi mungkin minggu depan Pak Asep ya siap Pak. Dari apa yang telah kita lakukan mengenai seperti ini Pak Asep ya, saya sedikit ingin merefleksikan diri tentang coaching ini Pak Asep ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi rasa percakapan ini berjalan dengan baik, lalu Pak Asep pun cukup terbuka ya Pak Asep ya untuk berbagai pengalaman dan pemikirannya, dan saya juga merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Lalu yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, di sini perlu meningkatkan kemampuan ya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong kepada Pak Asep untuk bisa Pak Asep berpikir lebih kritis lagi. Selain itu, saya perlu lebih fokus untuk mendengarkan orang lain dari Pak Asep. Lalu kemudian apa yang dapat dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum saya lakukan supervisi atau coaching. Jadi sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching atau pasien tadi bisa mencapai tujuan. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan untuk melanjutkan pertanyaan yang lebih tajam ya maksudnya, dan mendorong coaching untuk berpikir kritis, dan juga akan lebih fokus untuk menerapkan umpan balik bercoaching dan menggunakan untuk memperbaiki tenaga kerja seperti itu maksud ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Asep ya, umpan balik untuk saya apa yang Pak Asep rasakan ketika disupervisi oleh saya? Saya rasakan saya merasa senang karena supervisi ini saya mengetahui kelemahan dan kelebihan saya. Jadi apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan ini dari karena kita tahu kekurangan kita, tahu
dipahami dengan baik dan pembawaan yang santai ya, sehingga saya tidak merasa tegang, bahkan lebih enjoy kalau menurut saya, karena seperti apa ya, seperti kita sedang ngobrol biasa aja gitu, tapi bermakna gitu. Oke, terima kasih Pak Sep. Apresiasi kita supervisi kepada sejawat telah kita laksanakan. Pak Sep, ya, terima kasih atas waktunya dari awal pembuatan modul ajar. Setelah saya apa sih namanya arahkan gitu ya, cara pembuatan modul ajarnya, lalu ada percakapan observasi, lalu pelaksanaan observasi hingga pasca observasinya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menambah apa namanya pengetahuan kita bagaimana cara mengajar yang baik, dan juga untuk pelajar saya cara belajar pasien nanti saya akan mungkin akan saya apa namanya ATM gitu ya. Apa yang baik dari pasien akan saya ambil, dan mungkin yang kurang dari pasien bisa saya jadikan ini. Terima kasih pasien. Mari bergerak bersamaku penggerak menebar manfaat.